Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Minggi, NIM 2019-33148, kelas 3D, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal ujian akhir semester keterampilan berbahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Irfai Fathur Rahman, SPD MPD. Soal nomor 1. Jelaskan teknik mendongeng bagi siswa sekolah dasar, khususnya kelas rendah. Referensi artikel dari repository.uin-alauddin.ac.id karya M. Megawati yang berjudul Persepsi Siswa Terhadap Program Dongeng di Sekolah Dasar. Dalam mengawali cerita pada sebuah dongeng, pendongeng hendaklah mampu mempengaruhi jiwa anak-anak. Misalnya, dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan umum untuk merangsang kepekaan mereka terhadap dongeng yang akan disajikan. Secara umum, dikenal beberapa macam teknik atau cara mendongeng. Menurut Bu Nanta, secara garis besar terdapat dua cara atau teknik mendongeng, yaitu A. Membacakan cerita atau mendongeng dengan teks atau read aloud. Teknik ini merupakan sebuah cara di mana pendongeng menceritakan cerita dengan menggunakan media buku dan dilakukannya dengan cara membacakannya, seperti dengan manfaat mendongeng yang telah disampaikan sebelumnya. Mendongeng dapat merangsang minat baca pada anak. Mendongeng dengan menggunakan buku memberikan manfaat untuk anak seperti menambah perbendaharaan kata anak, membiasakan anak dengan perasaan dan pengetahuannya mengetahui alur cerita itu berjalan dari awal cerita hingga akhir cerita. B. Bercerita tanpa teks atau storytelling. Mendongeng tanpa teks ini merupakan teknik di mana pendongeng lebih bebas berekspresi dan improvisasi. Kemudian dengan teknik ini, anak-anak sebagai audiens bisa terlibat di dalam cerita yang didongengkan. Dan si anak juga belajar mengekspresikan dirinya. Cerita tanpa teks atau storytelling ini dapat dilakukan dengan hanya bercerita biasa tanpa menggunakan alat, tapi menonjolkan hal yang lain seperti intonasi suara, gerak tubuh pendongeng, ekspresi, sehingga membuat cerita seolah-olah hidup. Namun, bercerita tanpa teks bisa juga dilakukan dengan nyanyian, puisi, syair, dan alat peraga seperti boneka tangan, gambar, dan lain-lain. Selanjutnya, nomor 2. Bagaimana langkah menerapkan keterampilan produktif dan keterampilan reseptif pada siswa kelas rendah? Jurnal dari Mazda Satria Kurniawan, Okto Wijayanti, Santi Hewanti, PGSD Universitas Muhammadiyah Purwokerto. A. Keterampilan produktif. Langkah untuk mengatasi kurangnya penguasaan kosakata siswa adalah dengan membiasakan siswa berbicara dalam bahasa Indonesia.
Siswa kelas rendah terkadang masih menggunakan bahasa campuran, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Dari penjelasan para guru di kelas 1 dan 2, terlihat bahwa guru selalu membiasakan siswa berbicara di depan kelas untuk memperkenalkan anggota keluarga. Menurut Hamruni, strategi pembelajaran langsung adalah pembelajaran terutama diarahkan oleh guru. Strategi ini efektif untuk menentukan informasi atau membangun keterampilan secara bertahap. Pembelajaran langsung biasanya deduktif. Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa guru di kelas 1, 2, dan 3 memiliki strategi masing-masing. Strategi pada penguasaan kosakata dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berbicara peserta didik dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga peserta didik tidak menggunakan bahasa campuran antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. B. Keterampilan reseptif. Adapun langkah-langkah dalam model pembelajaran reseptif ini adalah sebagai berikut. 1. Pemberian bahan bacaan kepada siswa. 2. Penyajian bacaan di kelas. Satu orang membacakan dan siswa yang lainnya mendengarkan atau menyimak, begitu seterusnya. 3. Diskusi hasil bacaan dengan melalui tanya jawab. 4. Pemberian tugas seperti mengarang isinya relevan dengan bacaan atau membuat denah, skema, diagram, rangkuman, dan sebagainya yang berkaitan dengan isi bacaan. Selanjutnya nomor 3. Bagaimana langkah Anda mengajarkan kepada siswa wacana deskriptif, persuasif, naratif, dan argumentatif pada siswa kelas tinggi? Referensi artikel dari jurnal.unimed.ac.id karya Uyu Muawanah yang berjudul Kemampuan Menulis Cerita di SD. Menulis merupakan salah satu kemampuan yang perlu dimiliki oleh siswa sekolah dasar. Dengan memiliki kemampuan menulis, siswa dapat mengomunikasikan ide, penghayatan, dan pengalamannya ke berbagai pihak, terlepas dari ikatan waktu dan tempat. Wacana adalah satuan bahasa yang terstruktur secara lengkap, yang disajikan secara teratur, dan membentuk suatu makna yang disampaikan secara tertulis maupun lisan. Dalam peristiwa komunikasi secara lisan, dapat dilihat bahwa wacana sebagai proses komunikasi antar penyapa dan pesapa. Sedangkan dalam komunikasi secara tulis, wacana terlihat sebagai hasil dari pengungkapan ide atau gagasan penulis. Jenis wacana ada 4, yaitu deskriptif, persuasif, naratif, dan argumentatif. Cara mengajarkan wacana pada siswa kelas tinggi. A. Deskriptif. Wacana deskripsi adalah wacana yang menggambarkan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium,
dan merasakan apa yang dipahaminya itu sesuai dengan pikiran penulisnya. Tahapan menulis karangan deskripsi yaitu menentukan objek pengamatan, menentukan tujuan, mengadakan pengamatan, dan mengumpulkan bahan, menyusun kerangka karangan, dan mengembangkan kerangka menjadi karangan. B. Persuasif. Wacana persuasi adalah wacana yang disusun penulis dengan tujuan akhir agar pembaca mau melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki penulis dalam wacana tersebut. Tahapan menulis karangan persuasif yaitu menentukan tema atau topik karangan, menentukan tujuan yang mendasari peristiwa atau masalah yang diceritakan, mengungkapkan data yang mendukung keseluruhan cerita, membuat kerangka karangan, dan mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang menarik. C. Naratif. Wacana ini berusaha menyampaikan serangkaian kejadian menurut urutan terjadinya, dengan maksud memberi arti kepada sebuah kejadian atau serentetan kejadian, dan agar pembaca dapat memetik hikmahnya dari cerita itu. Tahapan menulis narasi yaitu menentukan tema cerita, menentukan tujuan, mendaftarkan topik atau gagasan pokok, menyusun gagasan pokok menjadi kerangka karangan secara kronologis atau urutan waktu, dan mengembangkan kerangka menjadi karangan. D. Argumentatif. Wacana argumentasi adalah wacana yang berusaha memberikan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Tahapan menulis karangan argumentasi yaitu menentukan tema atau topik permasalahan, merumuskan tujuan penulisan, mengumpulkan data atau bahan berupa bukti-bukti, fakta, atau pernyataan yang mendukung, menyusun kerangka karangan, dan mengembangkan kerangka menjadi karangan. 4. Kesantunan berbahasa merupakan cerminan dalam bertutur, baik secara lisan maupun tulisan. Jelaskan apa saja yang harus dipahami untuk menjaga kesantunan berbahasa dalam pembelajaran. Referensi artikel dari respository.unja.ac.id karya Sudaryono, Irma Suryani, Kasmini Putri yang berjudul Kesantunan Berbahasa dalam Proses Pembelajaran. Kesantunan berbahasa atau bertutur mencerminkan dalam tata cara berkomunikasi secara verbal. Ketika berkomunikasi, kesantunan secara verbal perlu dijaga, terutama pada saat berkomunikasi dengan orang lain. Ketika berkomunikasi, kita tunduk pada norma-norma budaya, tidak hanya menyampaikan ide yang pikirkan. Ketika berkomunikasi, seseorang juga harus memperhatikan tata cara berbahasa yang sesuai dengan unsur-unsur budaya yang ada dalam masyarakat tempat hidup dan dipergunakannya suatu bahasa dalam komunikasi. Ada 4 maksim atau prinsip dalam kesantunan berbahasa, yaitu kualitas, kuantitas, relevansi, dan cara.
Empat maksim ini menentukan tingkat kesantunan kita dalam berbahasa. Kualitas menentukan tingkat kesantunan berdasarkan kejujuran perkataan kita. Kuantitas dari banyaknya kata dalam kalimat ucapan kita. Relevansi dari banyaknya kata dalam kalimat ucapan kita. Relevansi dari apakah ucapan kita ada hubungannya atau nyambung dengan topik yang sedang dibicarakan. Dan yang terakhir, cara menentukan tingkat kesantunan berdasarkan kelugasan atau kejelasan kalimat yang kita ucapkan. Kesantunan berbahasa juga dipengaruhi oleh mitra tutur kita, tempat kita berbicara, waktu, juga topik pembicaraan. Empat hal tersebut akan mempengaruhi tingkat kesantunan kita ketika berbicara. Contohnya adalah, ketika kita sedang makan, maka kita akan menghindari berbicara tentang hal-hal yang jorok. Selanjutnya, nomor 5. Bahasa figuratif pada siswa sekolah dasar muncul karena dua hal, yakni pembelajaran melalui kontekstual dan tekstual. Jelaskan perbedaan pembelajaran kontekstual dan tekstual, berikan contohnya. Referensi jurnal Al-Muta'aliyah STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang volume 1 nomor 3 tahun 2018. Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan konten mata pelajaran yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa, dan memotivasi siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pembelajaran kontekstual adalah dengan melakukan kerja kelompok. Siswa akan diskusi dan saling mengoreksi satu sama lain. Sedangkan pembelajaran tekstual adalah pembelajaran yang memposisikan proses belajar mengajar sebagai proses transformasi distribusi teks dari teks kepada siswa lewat perantara guru. Contoh pembelajaran tekstual yaitu siswa mempelajari materi tertulis yang ada pada buku teks atau buku pelajaran. Selanjutnya nomor 6, sebutkan dan jelaskan pemanfaatan media tradisional dan media berbasis teknologi dalam keterampilan menyimak bagi siswa kelas tinggi. Referensi dari jurnal Novia Winda SK STKIP PGRI Banjarmasin. Pemanfaatan media tradisional dalam keterampilan menyimak bagi siswa kelas tinggi yaitu A. Media tradisional. Media pembelajaran tradisional yang dapat digunakan adalah media panggung boneka. Dan yang kedua adalah media wayang kertas. Selain itu, fungsi media wayang memiliki fungsi yang tepat apabila digunakan dalam kegiatan menyimak cerita, karena wayang kertas ini dapat menghadirkan peserta didik kepada konsep abstrak seperti memahami sebuah cerita. Wayang kertas dapat memberikan pengalaman yang langsung pada peserta didik
dan melibatkan panca indera peserta didik dalam kegiatan bercerita. B. Media berbasis teknologi. Media pembelajaran aspek menyimak. Dalam pembelajaran menyimak, media yang digunakan yaitu radio, tape recorder, atau televisi. Contoh, guru membacakan satu cerita dari sebuah wacana. Siswa mendengarkan dan dapat menceritakan kembali cerita tersebut dengan bahasanya sendiri. Siswa menceritakan pengalamannya pada saat liburan, yang lain mendengarkan radio. Siswa diberi tugas mendengarkan berita, drama, dan radio. Dengan tape recorder, guru dapat memperdengarkan rekaman puisi, drama, pidato, dan lain-lain yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Dengan media TV, guru juga dapat menugaskan siswa untuk menyimak wawancara, dialog, ataupun berita. Kemudian, mempresentasikan hasil simakannya di depan kelas. Selanjutnya, nomor 7. Jelaskan cara atau teknik membacakan puisi untuk membedakan tekanan, intonasi, lafal, jeda yang sesuai dengan suasana serta pesan yang ada dalam puisi. Menurut referensi artikel repo.stkip pgri sumber.ac.id. A. Tekanan. Tekanan atau nada adalah keras lunaknya pengucapan suatu suku kata. Tekanan berfungsi untuk memberi nada khususnya pada kata-kata tertentu. Kata yang ingin ditonjolkan pesannya perlu dibacakan dengan keras dibandingkan dengan kata lainnya. Tinggi rendahnya tekanan dapat membedakan bagian kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya yang tidak penting. Untuk kata yang perlu mendapat penekanan dalam bait puisi, terlebih kita perlu memahami maksud baitnya secara keseluruhan. B. Intonasi. Sebuah intonasi hanya dapat dinikmati bila dibaca dengan irama yang baik. Dalam membaca sebuah puisi, intonasi sangatlah diperlukan karena intonasi menyangkut masalah tinggi rendahnya irama dalam sebuah puisi. Tanpa intonasi, puisi tidak bisa dibaca dengan baik. Intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat. Perbedaan intonasi dapat menghasilkan jenis kalimat yang berbeda, yakni kalimat bertanya, kalimat berita, kalimat perintah, atau kalimat seru. Penggunaan intonasi dalam puisi sangat penting agar pembacanya itu tidak monoton, sehingga pendengar pun lebih tertarik. Intonasi juga berguna dalam memperjelas atau membedakan maksud atau pesan dari setiap liriknya. Untuk itu, sebelum Anda membacakannya, Anda perlu menandainya. Misalnya, dengan berupa garis yang menanjak atau menurun. Dengan cara demikian, mudahlah dalam membedakan intonasi dari setiap liriknya ketika puisi itu Anda bacakan. C. Lafal. Dalam sebuah puisi, setiap orang dapat melafalkan suatu bunyi dengan jelas agar sebuah puisi itu terdengar lebih bagus dan lebih indah lagi. Sebuah puisi dapat diterima dengan baik oleh pendengar apabila diungkapkan dengan lafal yang tepat dan jelas.
Lafal adalah cara seseorang atau sekelompok orang dalam suatu masyarakat bahasa dalam mengucapkan bunyi-bunyi bahasa, antara lain A, C, F, H, U. Pelafalan seseorang dalam berbahasa seringkali berbeda dengan orang lain. Berdasarkan pelafalan itu pula, kita bisa mengetahui asal daerah seseorang karena memang beberapa kelompok masyarakat memiliki kelompok 12 pelafalan yang khas. Meskipun demikian, terlepas dari mana asal daerah, dalam melafalkan suatu bahasa haruslah jelas untuk melatih ketepatan dalam melafalkan bunyi bahasa. Hal yang perlu dilakukan adalah melakukan olah vokal, misalnya dengan mengucapkan bunyi-bunyi vokal dan konsonan secara cepat dan bervariasi. D. Jeda. Jeda adalah hentian arus ujaran dalam pembacaan puisi yang ditentukan oleh peralihan larik. Jeda berpengaruh pada jelas tidaknya maksud suatu kata atau larik. Dalam penggunaannya, jeda dikelompokkan ke dalam 3 jenis: jeda pendek, jeda sedang, dan jeda panjang. Jeda penting diperhatikan dalam pembacaan puisi agar maksudnya dapat terekspresikan dengan jelas. Oleh karena itu, sebelum membaca, kita perlu menandai puisi itu berdasarkan satuan-satuan maknanya. Penandaan itu biasanya menggunakan tanda garis miring. Tanda garis miring 2 menunjukkan bahwa hentian itu lebih lambat daripada tanda miring tunggal. Selanjutnya nomor 8. Jelaskan langkah penggunaan model bermain peran dalam meningkatkan keterampilan berbicara materi bermain drama sederhana pada siswa sekolah dasar. Jelaskan berdasarkan langkah-langkah model bermain peran dan aplikasinya. Referensi artikel dari core.ac.uk karya Ingitloatul Amaniyah yang berjudul Peningkatan Keterampilan Berbicara Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Materi Mendongeng melalui metode bermain peran di kelas 3 MI Asyafi'iyah Pomahohanjangan Turi Lamongan. Langkah-langkah metode pembelajaran bermain peran. Langkah-langkah umum untuk kegiatan pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran ini adalah sebagai berikut. 1. Persiapan. 2. Guru menyiapkan skenario pembelajaran yang akan ditampilkan. 3. Guru menyiapkan LKS untuk dikerjakan siswa. 4. Beberapa siswa diminta untuk mempelajari skenario pembelajaran beberapa hari sebelum kegiatan pembelajaran. 5. Siswa yang lainnya dibagi dalam beberapa kelompok yang setiap kelompok beranggotakan sekitar 5 orang. 6. Pelaksanaan. 7. Guru memberikan penjelasan tentang kompetensi dasar yang ingin dicapai. 9. Siswa yang mempelajari skenario pembelajaran diminta untuk melakonkan skenario yang telah dipersiapkan. 9. Siswa lainnya yang telah dikelompokkan memperhatikan skenario pembelajaran yang sedang diperagakan. 10. Setelah selesai penampilan kelompok penyaji, setiap siswa diberikan lembar kegiatan siswa atau LKS untuk membahas penampilan masing-masing kelompok. 11.
Masing-masing kelompok menyampaikan kesimpulan tentang materi pelajaran yang telah diperoleh. 12. Guru memberikan kesimpulan secara umum tentang materi pelajaran yang telah dilakukan. 13. Guru melakukan penilaian secara keseluruhan. Dan yang 14, penutup. 9. Jelaskan kesulitan atau kendala yang dialami guru dalam melakukan pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia di sekolah dasar. Referensi artikel dari eJurnal.uksw.edu karya Indri Anugraheni yang berjudul Analisa Faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar guru-guru sekolah dasar. Komponen pengembangan profesi terdiri dari pengembangan profesi. Komponen penguasaan akademik terdiri dari pemahaman wawasan kependidikan dan penguasaan bahan kajian akademik. Salah satu komponen yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah kompetensi dalam mengelola pembelajaran. Berhasil tidaknya suatu pembelajaran tergantung dari bagaimana guru tersebut mampu mengelola pembelajaran di kelas. Banyak guru-guru yang mengalami kesulitan dalam pengembangan kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Guru mengalami kesulitan bagaimana merencanakan suatu pembelajaran yang baik dengan menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif. Pada saat pelaksanaan pembelajaran, guru kesulitan menentukan media sumber belajar yang mampu menumbuhkan kreativitas siswa. Selain itu, evaluasi yang dilakukan guru hanya mengukur ranah kognitif saja dan biasanya dilakukan hanya di akhir semester. Hanya sedikit guru yang mengevaluasi siswa dari ranah psikomotorik dan afektif. Hambatan-hambatan ini juga relevan dengan penelitian yang dilakukan Heri Retnawati, yang menyatakan bahwa guru mengalami hambatan dalam mengatur waktu pada perencanaan pembelajaran, merencanakan pembelajaran, merencanakan penilaian sikap, penilaian keterampilan, penilaian pengetahuan, serta guru mengalami hambatan dalam pembuatan RPP. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Ahmad Wahyuddin yang menyebutkan bahwa guru masih mengalami hambatan dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Guru juga masih mengalami kesulitan dalam menyusun penilaian. Penelitian yang dilakukan Hilda SM dan Supramono menyebutkan bahwa guru belum fokus pada siswa secara individu. Guru masih kurang pengetahuan akan manajemen siswa. Sekian video jawaban dari soal ujian akhir semester pada mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.